Orang yang diselamatkan dari kematian adalah A. Mati, B. Tidak mati. Silakan dijawab semua. Pak Kris boleh menjawab. A. Mati, B. Tidak mati. Silakan Pak Kris. Pak Kris, orang yang diselamatkan dari kematian A. Mati, B. Tidak mati. 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 Orang yang diselamatkan dari kematian mati, berarti tidak diselamatkan. Gimana sih Pak Kris bahasa Indonesianya? Nah, kalau dia masih dikubur, Bang Kris. Bang Kris. Ntar dulu, Turun aja Bang Kris kan. Nanti gue sama Abang Ustaz Tata. jelaskan. Saya juga mau udahan. Bang Kris dengar dulu. Nanti Ya. kan sama Ustaz Tata. Sama aja, Bang. Wih, nanti sama Ustaz Tata. Oke, kita tutup Pak Kris. Orang yang mati ini Pak Kris, tidak mati juga. kan Anda udah bilang mati nih, nggak apa-apa, saya ikutin lagi supaya jelas. Orang yang mati ini menurut Anda terhormat atau terkutuk? Iya, yang dialami oleh Yesus ribut itu. Yang dialami Yesus mati terkutuk memang. Oke, jadi orang yang mati ini yang namanya Yesus tidak terhormat tapi terkutuk ya. Memang kematian Yesus paling tidak terhormat di dunia. Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi Yesus tidak terhormat tapi dia terkutuk. Nggak apa-apa Pak Kris. Iya, kematiannya sangat tidak terhormat, sangat terhina. Oke, baik. Siapakah yang menghina dan mengutuk dia Pak Kris? Anda baca aja kembali ke ulangan. Ya, siapa yang menghina dan mengutuk dia Pak Kris di tiang salib? Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, bilang next gitu ya Pak Kris, biar nggak lama. Ya, saya nggak mau jawab itu karena sudah jelas itu dia masih terkutuk, terhina, sudah jelas itu. Tujuannya terakhir ya, kesimpulan, tujuannya apa sih Pak Kris? Dia harus mati terkutuk. Tujuannya apa Pak Kris? Ada banyak alasan, banyak tujuan ya, untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari kebinasaan, untuk penebus dosa, ya, untuk keselamatan, juru selamat, ya. Kan ada ayat Alkitab di Perjanjian Baru mengatakan Yesus juru selamat. Di Perjanjian Lama juga ya disebut Tuhan juru selamat, ada di Yesaya itu. Jadi Yesus itu juru selamat, penebus dosa, menyelamatkan kita dari dosa dan menyelamatkan kita dari murka Allah. Kita nggak masuk neraka kalau kita ikut teladan Yesus. Jelas jawabannya, artinya orang yang mati terkutuk ini menyelamatkan Pak Kris untuk masuk surga. Betul ya Pak Kris ya? Hapus dosa juga, menghapus saya. Artinya mengutuk anak orang agar dosa Anda terhapuskan, kan begitu ya? Itu yang terjadi. Oke. Kayaknya ini udah bertentangan dengan kehidupan keagamaan, bertentangan dengan keadaan yang sekarang. Artinya apa? Demi untuk dia bebas dari segala tuntutan, dia tumbalkan seseorang, kan begitu. Tapi oke kalau itu iman Anda di sana. Jadi demi Anda dosa Anda harus dihapus, ya Anda ngutuk anak orang, terus Anda tumbalkan anak orang. Ya itu kan dasar iman Anda di sana ya Pak Kris. Ya, anak orang dan juga anak Allah. Ya, oke, nggak apa-apa. Kesimpulannya jelas. Terima kasih Pak Kris, Anda baik, Anda jujur. Ya biarlah netizen yang menilai. Saya kembalikan ke host. Mohon maaf atas segala hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata. Loh, mana Bang Andi? Assalamualaikum Ustaz. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Kris yang terjun ya. Oh, Bang Kris yang ini terjun bebas. Ya, Uni KR. Selamat siang Uni KR. Selamat siang Bang. Ya, gantian ya, ganti lumayan. Nanti Om Kris kalau mau naik lagi. Bang Handi, saya silakan dulu Bang Handi ya. Ganti Ustaz Tata dulu. Ya, silakan Uni KR. Mau diskusi tentang apa temanya?
Iya, kita ikuti tema yang aja ada bang. Kan Oh, ajaran ajaran Yesus. ini, ya, ajaran Yesus versus Paulus. Siap, Ustaz Tata, siap Ustaz Tata. Langsung, gas. Gas langsung. Uni, silakan. Anda berdonasi duluan atau Ustaz Tata. Iya, jadi ya terserah abang Tata duluan juga nggak apa-apa. Yang penting dia beres ngomong, ya diam biar saya ngomong lagi, tanggapin gitu. Oke, sekarang Ustaz Tata duluan ya. Nanti kalau apa ada ditanggapi nanti ya, Uni ya. Oke, Tapi jangan saling potong, jangan saling potong. Silakan Oke. Ustaz Tata duluan. Bismillah. Jadi kalau saya sedikit aja dulu. Kalau kita membahas ajaran Yesus versus Paulus. Jadi setiap nabi diutus pasti ada penyesat-penyesat. Ya. Contohnya kalau di zamannya Musa ada namanya Samiri. Musa memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Tidak serubah dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Lalu Samiri ini, penyesat ini memperkenalkan Tuhan dewa baru, membuat patung dari emas, anak sapi. Nah, jadi berarti penyesat di situ adalah Samiri ini. Begitu juga ajaran Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Markus 12:29. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Ya. Esa lagi satu-satunya. Nah, nanti ternyata Paulus memperkenalkan Tuhan baru. Roma 10 ayat 9. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini. Kalau Musa memperkenalkan Tuhan Allah, Yesus Samiri patung dari emas. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, yang tidak kelihatan. Paulus memperkenalkan Tuhan itu seperti dewa, menjelma jadi manusia. Makanya Yesus ini sudah menubuatkan bahwasannya seperti Nabi Muhammad itu loh. Nabi Muhammad kan tentang orang-orang yang menyimpang nantinya itu sudah dinubuatkan. Nanti akan ada yang ingin membelokkan ajaranku. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat benar ada orang ngaku Nabi, Musailamatul Kadzdzab, termasuk Abdullah bin Sabah, sampai orang-orang pengikutnya mentuhankan manusia. Siapa yang dituhankan? Sayyidina Ali mana? Sama seperti Yesus. Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Domba ini sebutan untuk seriwil. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, di luar seriwil, berarti Roma. Makanya AS Roma itu serigala buas ikonnya. Siapa ini? Ya Bulus ini. Kan Bulus orang Roma. Mana datanya? Kisah Para Rasul 22:25. Yang kedua kata Yesus, Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap orang-orang Farisi dan Saduki. Ternyata siapa ini? Kan tidak mungkin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah ngaku Roma, ngaku Farisi, tidak pernah. Ternyata Paulus orangnya. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Farisi dia. Nah, yang terakhir Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Berarti kalau dalam Islam Muslim ini wazi ini. Ji, di-mute dulu Ji, nggak bisa di-mute Ji. Nanti kalau diturunkan kamu ngamuk Ji. Ji, di-mute dulu Ji. Ya, ingat waktunya sudah dekat. Ini kalau di zamannya Nabi Muhammad wafat, muncul langsung dekat apa? Musailamatul Kadzdzab. Nah, ini juga sama. Yesus tidak ada, muncul waktunya dekat. Ya Paulus ini. Ya, dia selalu memakai nama Yesus. 1 Korintus 1 ayat 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, dan dari Sostenes saudara kita. Atau 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2 dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaah Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh terus kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi selalu memakai nama Yesus.
Sama seperti Abdullah bin Sabah memakai apa? Memakai atas nama Islam, tapi mengajak manusia menyembah manusia. Nah, kayak gitu. Itu singkat dari saya dulu. Silakan. Oke, makasih Bang. Ya, jadi Abang udah menjelaskan tentang apa yang tadi itu saya udah menyimak ya. Ya, saya tangkapi perkataan Abang dulu. Sebenarnya ajaran Kristen yang kami sekarang ini ya, kalau kita melihat ya, ini bukan ajaran Paulus ya, tetapi yang mendirikan pertama jemaat mula-mula atau gereja pertama ya, sebenarnya itu bukan Paulus ya. Sebelum Paulus mengenal Tuhan Yesus ya, itu sudah ada pengikut Yesus ya. Jadi pengikut Yesus itu yang disebut dengan pengikut Yesus itu yang sekarang disebut Kristen ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Paulus ya, kecuali Paulus pembawa agama Kristen pertama, tapi kan bukan ya, yang membawa ajaran ke Yesus yang pertama adalah murid Yesus sendiri ya. Ya setelah itu si Paulus ini sebelum mengaku Yesus atau mengikuti Yesus, dia akan ya bertujuan juga untuk membunuh para murid-murid Yesus ini yang memberitakan Injil-Injil ke Yesus ini ya. Kemudian terjadilah penampakan Tuhan Yesus kepada dia, karena dia tujuan dan maksudnya untuk membunuh. Supaya apa? Supaya ajaran Yesus itu jangan diajarkan, tahu diberitakan ya. Tapi disitulah kemuliaan bagi dia ya, mukjizat nyata bagi dia sehingga matanya buta ya, tiba-tiba itulah mukjizat ya. Terus yaitu dia mengakui, dan dia bersama-sama dengan murid-murid Yesus lagi bersama-sama mereka untuk memberitakan Injil ya. Tapi pada mula-mulanya bukan dia pembawa atau mengajarkan pertama, tapi murid-murid Yesus ya. Jadi kalau kita berbicara ajaran Paulus vs ajaran Yesus kan berarti salah sedikit juga di situ Bang ya. Soalnya kan yang mengajarkan ajaran Yesus pertama bukan Paulus ya, tapi yang mengajarkan ajaran Yesus yang pertama itu yaitu murid-murid Yesus sendiri. Rasul Petrus pertama mendirikan jemaat ya. Jadi sebenarnya harus kita mengetahui itu juga Bang ya. Tapi ya sudut pandang Abang dengan sudut pandang saya berbeda ya, gitu. Ya, jadi kita tidak bisa berpatokan kepada Paulus ya begini-begini ya. Ya, terus Abang jangan Abang tadi mengatakan Paulus itu begini-begini Bang. Jangan lah Bang ya. Paulus itu ya itu rasul ya. Ya karena Yesus berkata juga ya, setelah aku banyak datang nabi-nabi palsu ya. Terus Abang jangan katakan begitu. Nanti kalau saya tanya Abang, apakah Paulus itu nabi? Kan bukan ya. Jadi Abang gak usah jelaskan bahwa Paulus itu begini-begini. Gak usah juga kita Bang ya. Ya, jadi ya menurut saya begitu Bang ya. Intinya ya yang tadi Abang jelaskan panjang lebar ya tentang ajaran Paulus vs ajaran Yesus ini ya sebenarnya salah, karena yang memberitakan pertama ajaran Yesus bukan Paulus, tapi yang mengajarkan ajaran Yesus adalah murid-murid Yesus sendiri. Ya gitu aja Bang, tangkapin aja Bang. Ya siap, terima kasih Bang Uni. Silakan Ustaz Tata dibantah. Pertama, apakah Paulus nabi? Menurut Paulus nabi. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaah di Antioquia ada beberapa nabi. Siapa saja nabi itu? Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene dan Menahim, bukan Menahim Ali ya, yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Berarti kan Paulus ada nabi dia, menurut Paulus. Tapi yang kedua, jadi Kristen ini bukan ajaran Yesus, ajaran Paulus. Mana datanya? Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaah itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, di Antioquia. Jadi bukan pengikut Yesus. Pengikut itu harus mengikuti. Contohnya umat Islam mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikutin? Ajaran inti la ilaha illallah. Kami mentuhankan Allah. Nabi Muhammad mengajarkan sholat pakai wahyu, akimi sholat torofain nahar wa zulafa minal lail. Kami sholat.
Nabi Muhammad membawa ajaran pada perintah soal haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kami haji yang mampu. Nabi Muhammad mengajarkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kami puasa. Itu namanya pengikut. Nah, kalau Kristen, ajaran inti Yesus apa? Markus 12:29. Dengan hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kristen mentuhankan Yesus. Padahal hukum yang terutama mengenal Allah yang Esa. Sama seperti Nabi Muhammad, hukum yang terutama apa? Ajaran Nabi Muhammad, hukum yang nomor 1, la ilaha illallah. Mana buktinya? Buktinya kalau ada orang mualaf, apa yang disodorkan? Syahadat. Oh, Bang Juma, saya mau mualaf. Oke, siap. Asyhadu. Karena itu hukum terutama, kunci surga. Nah, nanti kalau Nabi Muhammad wafat, diteruskan oleh sahabat. Sahabat dilanjutkan oleh tabi'in sampai ke kita. Nah, seharusnya pengikut itu seperti itu. Dari Nabi Muhammad diteruskan sahabat, nanti tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, sampai sekarang nyampe ke kita. Nah, kalau Yesus mengajarkan tauhid, diteruskan Paulus, 3 Tuhannya. Kan gak nyambung. Kayak gitu. Oke, silakan. Ya, oke. Makasih Bang ya. Jadi ya sebenarnya dalam iman kami ya, hukum yang tadi Abang katakan itu benar ya juga ya. Hukum yang terutama adalah mengajarkan tentang Allah yang benar atau Allah yang saya. Ya, jadi Yesus ini untuk yang dilanjutkan atau mengajarkan tentang ajaran-ajaran atau apa yang mereka lihat daripada kisah Yesus atau tentang Yesus, itulah mereka mengajarkan. Makanya dalam Bible juga mengatakan bahwa kami menuliskan ini sesuai apa yang kami lihat, kami raba, kami saksikannya itu. Jadi itu adalah pengajaran yang mereka lihat atau mereka saksikan langsung ya, karena mereka hidupkan sejaman dengan Yesus. Makanya tadi Abang mengatakan bahwa Paulus itu saya masih tidak menerima Bang, soalnya kan kecuali murid Yesus itu Paulus juga kan Paulus kan bukan murid Yesus ya. Murid Yesus yang mengajarkan pertama ajaran Yesus ya. Ajaran Yesus itu yang diajarkan terus diikuti juga sama Paulus ya. Mereka disatukan untuk bersama-sama mengajarkan tentang ajaran Yesus ini. Sampailah di Antioquia, lalu makanya dinamakan pengikut Yesus itulah disebut dengan Kristen namanya itu ya. Jadi Abang berbicara juga tentang Tuhan Yesus mengajarkan kita mengenal Allah satu-satunya, memang ya betul ya. Saya akui itu ya. Tetapi kalau bagi kami umat Kristen ya, kalau tanpa Yesus itu kami tidak bisa mencapai Allah itu ya, karena Dia sendiri mengatakan bahwa Allah itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, kasih Allah kepada ciptaan seluruh dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal itu ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia bisa memperoleh hidup. Kalau tidak percaya kepada Dia berarti tidak bisa hidup. Makanya itulah yang kami yakini ya. Jadi Allah mengutus Yesus itu untuk kami percaya Dia supaya kami bisa memperoleh hidup. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup ya, karena Bapaknya berkata bahwa Dia mengutus Yesus ya. Barang siapa percaya kepada Yesus itu dia memperoleh hidup. Makanya Yesus berkata, barang siapa akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Tiada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang kami yakini ya. Jadi kalau menurut pandangan kami, tanpa Yesus itu kami tidak bisa mencapai Allah yang kudus itu ya, karena tidak bisa melihat ya. Dia memperantarakan lewat firman-Nya itu yang menjadi manusia Yesus itu ya. Jadi gitu, makanya kami secara iman kami Bang ya kami menyembah Yesus itu. Sebenarnya kami juga di saat itu menyembah kepada Bapa di surga itu ya. Jadi ya itu saja yang saya sampaikan kepada Abang ya. Ya intinya Abang mengatakan Paulus yang mengajarkan agama Kristen pertama itu saya tidak terima Bang. Soalnya itu adalah murid-murid Yesus yang mengajarkan ajaran Yesus yang pertama. Bahkan yang mendirikan jemaat pertama adalah Rasul Petrus, murid Yesus sendiri ya. Dan itu adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka berjalan sambil berjalannya itu mereka udah
ketemu sama Paulus setelah Paulus mengakui dan mengikuti Yesus, lalu mereka itu bersatu mengajarkan dan mengabarkan Injil itu sampai banyak ke seluruh dunia itu. Nah, jadi gitu aja Bang yang saya tahu itu Bang. Oke. Justru kalau hidup sejaman itu meneruskan gini loh Bang. Firman yang diterima para nabi itu udah bisa dirubah sudah. Bisa merubah dengan nabi yang lain. Bukan manusia biasa. Contohnya Islam. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amra ini lan tadillu mata masaktum bihima kitabullah wa sunnah. Ingat ya, aku meninggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah wa sunnah, Quran dan hadis. Maka tugasnya orang yang sejaman dengan dia meneruskan Quran hadis itu, bukan menambah ajaran baru. Gak boleh. Nah kalau Paulus malah ajaran inti yang dirubah. Hukum yang terutama tentang Tuhan dirubah menjadi Yesus yang Tuhan. Ini kacau kalau dalam Islam. Ya, seharusnya karena sejaman itulah enak dia kan menguasai. Contohnya yang paling menguasai Islam itu sahabat, karena beliau ini sejaman dengan Rasulullah. Ya, tidak akan merubah itu. Yang kedua, karena begitu besar kasih sayang Allah, maka dia mengutus anaknya yang tunggal. Apa maksudnya itu? Begini, di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Seriwil dari penindasan, maka Tuhan mengutus seorang juru selamat. Yang mana nanti orang tersebut menyelamatkan Seriwil dari penindasan Fir'aun. Musa menyelamatkan Seriwil dari Fir'aun. Fir'aun penindas. Diselamatkan oleh Musa Seriwil itu, berhasil Musa. Lalu di zamannya Yesus, Romawi ini menindas Seriwil. Maka Tuhan mengutus lagi seperti Musa dulu. Karena begitu besar kasih sayang Allah, maka menyelamatkan lagi dia dengan mengutus seorang juru selamat, Yesus. Coba baca Kisah Para Rasul 13:23. Ya. Apa di situ bunyinya? Bahwasanya sesuai dengan janji Allah, maka dia akan membangkitkan juru selamat untuk Seriwil, yaitu Yesus. Nah, kenapa kok Yesus saat itu diutus? Karena Seriwil lagi tertindas. Sama seperti di zamannya Musa. Seriwil ditindas oleh Fir'aun. Tapi oleh Seriwil ditolak. Yesus ngaku, aku ini utusannya Allah untuk kamu Seriwil. Matius 15:24. Aku ini nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Ditolak oleh mereka, selesai. Lalu tiba-tiba orang Romawi, loh Yesus ini kok ditolak ya? Padahal dia bermujizat, dewa dia itu. Seperti Hercules. Hercules itu putra dewa Zeus. Weh, ayo kita kumpul, kita lantik dia jadi Tuhan yuk. Loh, apa alasannya kok kita harus mentuhankan Yesus ini? Loh, Hercules saja kita dewakan. Apalagi Yesus ini bisa menghidupkan orang mati. Ayo kita lantik jadi dewa. Akhirnya ya oleh golongannya Paulus ini dilantik di Antioquia itulah, sampai ada konsili. Diangkat menjadi Tuhan, anak Allah. Kalau Hercules putra dewa Zeus. Ya gitu ceritanya. Ibaratkan gini loh. Ozi ini nyalon nyalon kepala desa gak jadi. Tiba-tiba dia oleh orang di luar desanya diangkat jadi presiden. Ini kan botol namanya. Wong nyalon kepala desa loh dan diterima, malah diangkat jadi presiden. Yesus ini ngaku nabi, ngaku utusan, ditolak oleh Seriwil. Orang yang nggak tahu apa-apa, oh presiden dia, oh dewa dia, Tuhan dia. Ini kan lucu. Padahal pengakuan Yesus apa? Aku ini utusan, seorang nabi, penyampai firman. Tuhan yang benar adalah Allah Bapa, Matius 11:25, yang di langit, Matius 18:19, yang satu, Markus 12:29, yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Itulah Tuhanku, kata Yesus. Tiba-tiba dia tidak ada, dilantik menjadi Tuhan oleh orang di luar Seriwil. Nah gitu yang benar itu. Oke, silakan. Ya, oke Bang ya. Nah, makasih Bang. Ya, jadi ya
yang tadi abang mengatakan itu, ya kita tidak bisa uh, mengambil kesimpulan juga ya. Tapi maksudnya bagi kami yang beda keyakinan dengan abang maksudnya ya. Karena gini bang ya, Yesus ya bukan maksudnya dilantik jadi Tuhan ya. Yesus saja lahir, malaikat saja mengatakan bahwa dia Tuhan. Ya, itu bukan manusia, malaikat saja mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, jadi ya jangan mengatakan bahwa Yesus itu dilantik jadi Tuhan ya. Ya, tadi katakan juga Yesus adalah utusan. Ya memang ya sebenarnya saya juga mengakui itu ya. Yesus itu adalah utusan ya. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, atau Yesus itu adalah penyebantahan dari Bapa itu ya. Makanya itu yang kami imani, itu yang itu ya, bahwa kami untuk mencapai Bapa itu atau yang kudus itu atau Allah itu harus melalui Yesus itu. Jadi tanpa dia itu kita tidak bisa mencapai Allah itu, surga itu. Jadi di luar dia, siapapun dia tidak bisa mencapai ya. Dia tidak bisa mencapai Allah itu ya. Ya siapa juga coba berani mengatakan bahwa aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, kan tidak ada. Tapi Yesus kan mengatakan aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu ya. Jadi Yesus itu di dalam Wahyu 21 ayat 7 mengatakan, barang siapa menang atas semua ini, aku akan menjadi Allah baginya. Ya, Yesus yang mengatakan bahwa barang siapa menang atas semuanya, aku akan menjadi Allah baginya dan ia menjadi anakku ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu dia lantik jadi Tuhan. Tapi kalau menurut kami pandangan orang Kristen ya, Yesus itu adalah kepenuhan manusia dan kepenuhan Allah itu ya. Soalnya firman yang menjadi manusia otomatis firman Allah, jadi ya dia punya kepenuhan Allah dan kepenuhan manusia tetap ada. Jadi gitu bang. Nah lanjut aja bang, lanjut lagi bang. Sudah. Lanjut Ustaz. Oke. Jadi gini Bang, Anda tadi tidak menyebut ayatnya, tapi saya sebut ayatnya. Bahwa malaikat mengatakan dia itu Tuhan, hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Anda cuma baca di ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Tapi nanti di ayat 21, 22, Yesus disunat hari ke-7, lalu diserahkan kepada Tuhan. Maka yang benar itu, kalau mau diartikan yang benarnya, Sayyid atau Tuan. Kalau ada orang Islam itu Sayyid. Orang Islam kalau memuliakan orang itu kan, kalau dulu itu Sayyid. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Muhammad. Maka yang benar Lukas 2 ayat 11 itu, hari ini telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud atau Sayyid. Karena kalau dimaknai Tuhan, nanti ada dua Tuhan nanti. Pertama, Tuhan itu lahir di ayat 11. Di ayat 22 Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Tapi kalau yang pertama dimanakan Tuhan atau Sayyid, ya, maka hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Lalu Tuhan ini ketika berumur 7 hari diserahkan kepada Tuhan. Gitu. Jadi tidak cocok. Terus Yesus menyediakan tempat. Ya. Oke, tunggu dulu. Kayak gini. Nah, kalau Tuhan wajar, nanti Tuhan ini menjadi nabi. Kalau Tuhan yang lahir, yang namanya Tuhan itu aktif langsung. Nah, buktinya Yesus umur 10 tahun tidak aktif apa-apa. Umur 20 tahun tidak jadi apa-apa. Nah, umur 30 tahun baru aktif. Aktif jadi apa? Jadi utusan. Ya, seharusnya kan kalau Tuhan aktif dari awal udah. Nah kalau Nabi memang aktifnya ada masanya, ada permulaan. Nabi Muhammad aktif jadi Nabi ketika berumur 40 tahun. Kapan apa wahyu pertama kali dia terima? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu umurnya ketahuan, tempatnya ketahuan, bunyinya ketahuan. Sekarang sampai sekarang ada. Nah, baru nabi cocok.
Nah, Yesus ini cocoknya nabi juga. Karena kalau nabi ada masanya, masa ada Tuhan dilantik menjadi aktif jadi Tuhan umur 30 kan tidak mungkin. Tapi kalau nabi wajar. Yesus ini aktifnya menjadi nabi ketika umur 30. Kira-kira. Kau bisa kira-kira? Ya tulisannya kira-kira kok. Lukas 3:23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, wajar kalau dia nabi atau utusan. Dan Yesus mengakui itu, aku diutus kepadamu Sriwil. Matius 15:24. Aku nabi, Markus 6 ayat 4. Tugasku penyampai firman, Yohanes 3:34. Melakukan perintah Bapa, Yohanes 14:31. Melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku, Yohanes 6:38. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Ajaranku bukan dari diriku. Yohanes 7:16. Cocok dia kalau jadi nabi. Tapi kalau jadi Tuhan, ya tidak cocok. Masa Tuhan aktifnya umur 30 itu pun menerima firman dari Tuhan. Gitu. Aduh, gimana ini? Kurang seru anunya. Tidak pakai data. Silakan, lanjut. Iya. Gimana Hune? Ini ada 3 Kristen ini. Zaknik dibuka mute-nya. Anda typing tadi takut dengan gitu kan. Mau berdiskusi? Iya dong. Makanya saya jambak Anda tadi karena dibilang Islam takut. Ya karena saya ditendang-tendang terus tadi. Ya silakan kalau mau berdiskusi saya letakkan di atas untuk menggantikan saudara Yuni sementara. Silakan. Oke. Ya. Oh, saya berhadapan sama siapa ini? Ya ini dengan Ustaz Tahta. Ustaz Tahta kan udah kepusingan lawan saya ditendang sama dia. Nggak ada yang lain. Andi aja, Andi suruh naik, saya mau tes dia coba. Waduh. Silakan. Yang Anda kuasai apa dalam Bible? Silakan. Betul gak kamu tendang saya kemarin? Saya tidak tahu, saya baru kenal kamu sekarang. Hah? Berbohong lagi Jangan, dong. tidak usah curhat. Intinya yang apa yang kamu kuasai dalam Bible sih? Enggak, kemarin kamu tendang saya kan waktu saya diskusi ke tempat kamu. Waduh, jangan framing. Saya ini mau dialog, jangan diajak curhat saya. Waduh. Jangan langsung kita gas Masih dialog. kuat. Gak apa-apa kalau. Oke, ayo. Silakan, apa yang kamu kuasai dalam Bible? Ayo, sikat. Oke, sejak Ngomong kapan apa? Yesus itu aktif jadi Tuhan? Oh, terserah mau apa aja dulu. Ya silakan, pakai data. Kapan Yesus aktif jadi Tuhan? Iya, aktifnya Yesus Oke. sejak kapan jadi Tuhan? Silakan. Oke. Silakan. Ya. Pakai Lukas data. 2 Lukas 2. Katakan yang lahir di situ siapa? Yesus. Siapa? Disebut dia Kristus, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Oke. Terus di Bapak ayat Daud. dua-duanya diserahkan ke siapa? Nah, secara tubuh jasmania dia diserahkan untuk mengikuti adat istiadat orang Israel Dia diserahkan ke siapa? di hari ke-8, betul nggak? Tadi Anda bilang Dia hari 7 ya? diserahkan ke siapa? Salah. Diserahkan ke siapa? Itu adalah adat istiadat orang Israel. Diserahkan kepada siapa yang saya Ke tanya? bait Allah, ke bait Iya, ke Allah. siapa? Diserahkan ke Ke bait siapa? Allah, ke bait Oke, Allah. coba baca, coba baca. Bohong ini, Ke bait Allah, coba bohong. baca. Baca. Diserahkan kepada Tuhan itu. Dua-dua coba. Oke, ayo. Ayat dua-duanya silakan. Ayo. Ya silakan baca. Ke bait Allah, Iya. kepada Tuhan atau ke bait Allah doang? Oke, saya buka ya. Ya silakan. Iya, jangan ditambahin. Lukas 2 ayat 22. Oke. Silakan. Ya, Dan baca. ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Betul? Tuhan yang mana? Oke. Saya mau tanya sekarang. Yang diserahkan Tanya apanya? Tuhan yang mana dulu? Tanya. Loh, Tuhan itu kan, saya mau tanya, Tuhan itu tubuh apa roh? Nggak usah Tuhan yang mana. Kan Yesus Tuhan. Jawab dulu. Tuhan itu eksistensi tubuh apa roh? Saya udah nanya roh itu. Intinya Yesus lahir sebagai Tuhan. Tidak bisa. Anda kepada mesti Tuhan. ngomong secara jelas di sini. Alkitab katakan Yohanes 4 ayat 24, katakan Allah itu roh. Ya, berarti dia diserahkan kepada Tuhan ya. Rohnya itu, ngerti gak? Dan menyerahkan tubuhnya. Yang dibawa Kepada apa? Tuhan atau kepada roh? Jawab dulu. Oke ya. Di sini soalnya hujan nih, saya agak kurang dengar. Oke ya, saya minggir dulu dikit. Bentar.
Yang dibawa ke dalam bait Allah itu tubuhnya atau apanya? Jawab. Ya diserahkan ke siapa? Diserahkan ke siapa? Ke Tuhan. Ya berarti ada berapa Tuhan? Loh, satu tetap kan Kan yang tubuhnya lahir itu. Tuhan, lalu diserahkan kepada Tuhan, kan gitu. Yang lahir itu Tuhan Apa yang tapi lahir? dalam bentuk jasmani. Oke, itu Paham nggak? diserahkan kepada Tuhan, roh gitu. Saya mau tanya, yang lahir tubuh apa roh? Jawab dulu. Jawab. Apa? Yang lahir tubuh apa roh? Tubuh manusia ya. Nah, terus? Ya, kunci dulu. Tubuh ya, oke. Iya, yang lahir manusia. Iya, ya, wujudnya manusia, Terus? oke ya. terus. Setuju ya? Ya, terus. Kunci ya, tubuh ya. Ya, ada kunci udah silakan. Lalu yang dibawa ke Tuhan itu tubuhnya apa-apanya? Ya manusia diserahkan bayi manusia. Betul. Bayi manusia, coba. Bayi manusia itu Berarti diserahkan tubuhnya Nah. dibawa kepada Tuhan. Oh, kepada Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Tadi dulu, Tad. Ini orang ini dia bertanya, dia yang ngomong. Kau bertanya, dengarkan dulu orang menjawab. Kau ini kayak kalau orang habis makan babi gitu loh. Loh, babi itu enak lagi. Ya kalau bertanya itu, Daripada otaknya si tai babi. Oh, ajaran pagan. acing. Aduh bersin gua. Tidak menghormati banget gitu loh. Orang kalau bertanya itu, tanya aja, dengarkan orang menjawab. Ini dia yang bertanya, dia yang rese. Ya terpaksa gua bersin. Sorry aja. Ini ustadz saya loh, hormati dong. Enak aja kau mempermainkan orang. Kalau kau di dekat saya siram kau kopi panas. Hormati dong, kau yang bertanya. Tadi dengarkan saya sama tadi Pak Kris, saya hormati dia. Ya, saya nanya ke dia, saya dengerin dulu dia menjawab, saya hormati dia. Ini kau ini nggak punya adab gitu. Saya rasa di rumahmu itu berantakan, gitu loh. Berantakan tidur rumahmu, keluargamu itu. Kalau ini kan ciri khas kamu ini. Enak aja mempermainkan rumah muslim. Kalau ada hadis lebih di sini jangan coba-coba ya. Hormati orang yang menjawab, apalagi ustaz saya ya. Tuh, makasih, lanjut. Ya, halo Bang. Hormat Pak Ustadz Tata, Pak Ustadz Arif, dan Pak saudaraku semua ya dalam grup ini. Terima kasih tuan rumah yang baik Pak Ustadz Arif. Hormat ya. Kalau saya ya senang-senang sajalah. Beda tapi kita bersaudara ya. Oke, hormat diberi untuk semua. Selamat siang waktu Kota Kupang. Hormat. Oke, lanjut. Mau gimana ini? Mau bertanya atau mau dialog? Kita diskusi dialog saja ringan-ringan aja. Sama Pak Ustadz kan sudah sering lah ya. Hormat Pak Ustadz ya. Makasih. Bentar lagi aku ke Surabaya loh Pak Ustadz. Ya tenang. Nanti tak sahadatin ya. Lanjut. Siap, itu penghormatan penghargaan. Terima kasih. Ya mungkin sekitar tanggal 10 ya, 10 atau 11 ya. Hafalin dulu. Lanjut Pak Leslie, topik apa? Oke. Kalau dari temanya itu kalau dibaca di Roma 9 ayat 5 ya, itu kan Paulus memastikan bahwa Mesia, Yesus itu adalah Allah itu sendiri kan. Saya kira cukup jelas lah. Oke. Menurut Paulus bahwa Yesus ini Allah sendiri. Iya. Menurut Yesus ini bukan Allah. Buktinya Udah Allah sebagai lebih tinggi daripada aku. sebagai Yohanes utusan 13. anak Allah, hamba Allah, Raja Damai, Juru Selamat, banyaklah. Tunggu dulu lah. Ya, siap Pak Ustadz. Jadi gini ya. Kenapa kok Yesus bukan Allah? Pertama, Yesus sudah ngaku utusan. Sehingga yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Aku ini utusan. Bapak yang tinggi. Yohanes 13:16. Bapak lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Karena aku bukan Bapak, Bapakku di langit. Matius 18:19. Maka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 5:26. Berarti kamu bukan Bapak Yesus. Bukanlah, Bapak punya hidup sendiri dalam dirinya sendiri. Saya juga mempunyai hidup dalam diriku sendiri. Yohanes 5:26. Jadi jelas, Yesus bukan Bapak. Nah kalau Bapak kuasa dia. Kalau Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Berarti Yesus bukan Bapak. Gitu. Oke, silakan. Oke, Pak Ustadz Tata, jadi hormat ya. Jadi
di satu sisi kita menempatkan Yesus adalah manusia ya. Yohanes 1 ayat 14 ya. Pada mulanya kalau awalnya ya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 kan jelas ya. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Oke. Kemudian tadi ya terkait dengan Lukas saya dengar juga lah ya, ketika dilahirkan malaikat menegaskan bahwa ini kan Tuhan ya. Kemudian kalau kita baca ya, mungkin sudah sering lah dengan peserta tadi, Matius 4 ayat 7 dan Matius 4 ayat 10 ya, itu kan sudah jelas sekali. Ketika dia menjawab iblis yang mencobai di padang gurun waktu berpuasa, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, kan? Jelas kan? Kemudian dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tidak ada nabi lain yang menyebut seperti itu. Yohanes 15 ayat 2, oke. Yohanes 15 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku. Matius 28 ayat 18 ya. Ya, penguasa surga dan bumi. Itu penegasan di surat Paulus, Filipi 2 ayat 10 ya. Berkuasa atas surga, di atas bumi dan di bawah bumi. Sementara begini, secara logika, sebenarnya siapa sih yang menjadi penguasa di surga, di atas bumi dan di bawah bumi? Dia sendiri menegaskan, Paulus juga menegaskan, Matius murid Tuhan Yesus juga menegaskan. Kan jelas kan? Saya pikir Allah ini kan kita menerjemahkan kan dalam bentuk roh kan. Tetapi dia akan datang sebagai hakim yang adil. Apakah roh menghakimi kita atau fisik? Karena ketika kenaikan Tuhan Yesus dalam bentuk fisik rohaninya naik ke surga kan kembali akan seperti itu, penampakannya seperti itu, kembali lagi seperti itu. Baru begini, hakim yang adil ini kan jelas kan, Yesus akan datang sebagai hakim ya. Bahkan ya izin ya Pak Ustadz ya, kalau nggak salah kan disebutkan juga loh dalam Quran ya, surah As-Syukur kalau nggak salah tuh. Terus dia berikut, dia adalah awal dan akhir. Kalau di Quran dia orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ada suratnya ada itu. Jadi saya pikir hanya kita menjadi dikotomi, kita mempersepsikan kok manusia kok Allah itu sendiri. Sementara kita berpikir bahwa Allah itu kan roh. Ya kan? Kalau Kolose 2 ayat 9, dalam tubuh jasmani segala kepenuhan Allah ada pada dia. Itu kan. Karena saya pikir ya hanya perbedaan, hanya begini ya. Izin Pak Ustadz, jadi kita semua ciptaan kita semua atas seizin satu pemilik hidup kita, cuma satu aja loh yang mengizinkan kita untuk ada di dunia ini. Hanya menerjemahkan menurut keimanan kita ini yang beda-beda, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting kan kita percaya bahwa ada kehidupan setelah dunia ini selesai, dunia ini kiamat. Itu kita percaya. Hanya jalan kita menerjemahkan menurut keimanan kita masing-masing. Saya kira begitu saya. Oke, makasih Pak Ustadz. Oke. Ini kalau sebenarnya kalau Yesus dicobai iblis itu, kenapa Yesus mengatakan jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu? Bukan diartikan mencobai Yesus itu Allah, bukan gitu. Coba baca di ayat sebelumnya. Iblis ini mencobai Yesus selalu memakai nama Allah. Coba baca di ayat yang atas itu. Hei Yesus, kata iblis, coba kamu loncat dari jurang, nanti Allah akan mengutus malaikat menolong kamu. Dikit-dikit bawa Allah, dikit-dikit bawa Allah. Terakhir, apa kata Yesus? Mangkel Yesus, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ibaratkan ada orang mau menipu saya pakai nama Bang Handi. Tahu-tahu udahlah kamu gini, nanti Bang Handi akan gini ke kamu. Padahal saya tahu sosok Bang Handi, kenal banget saya. Akhirnya kamu ini so tahu, jangan mencobai Bang Handi, dikit-dikit bawa Bang Handi. Saya yang lebih kenal Bang Handi. Nah kayak gitu. Tapi orang Kristen cuma pakai ayat itu doang, dikira Yesus itulah Allah gitu. Padahal enggak. Karena iblis di atas itu selalu memakai nama Allah. Akhirnya mangkel Yesus. Kamu ini ibaratkan gini loh, selalu membawa nama-nama Allah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu gitu. Nah terus yang kedua tentang firman. Orang Kristen ini keliru, seakan-akan Yesus yang firman. Bukan. Firman itu tidak pernah menjelma, sifat itu.
Kayak Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan berbicara. Jadi itu firman itu perkataan. Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 16, Yeremia 34, Yehezkiel 3 ayat 4. Perkataan. Jadi yang namanya perkataan ini tidak pernah menjelma, diberikan kepada Musa, Taurat. Musa mendengar. Diberikan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Nabi Muhammad mendengar. Diberikan kepada Yesus, Injil. Yesus mendengar. Mana datanya Yesus mendengar firman? Yohanes 15, 15, Yohanes 8, 40, Yohanes 8, 26, Yohanes 5, 30. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Jadi tidak pernah firman itu menjelma, diterima. Ya, diterima menjadi kitab suci, Taurat, Injil, Al-Quran. Sedangkan Yesus, Nabi Muhammad, Musa, penyampai firman, Yohanes 3, 34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Yang kedua, Yesus memberi hidup yang kekal. Benar. Bagaimana caranya? Matius 19, 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Apa perintah Allah kepada Yesus? Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, yang kedua, hidup yang kekal di dalam Yohanes 5, 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi harus percaya kepada Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Hidup yang kekal itu ditambah Yohanes 17:3, hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Terus yang kedua, Yesus ini Tuhan karena dia kuasa. Kata siapa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Bahkan ajaranku bukan dari diriku, tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Bahkan ketika aku menghidupkan Lazarus, aku memohon meminta kepada Bapa. Yohanes 11:44. Tidak kuasa apa-apa dia. Terus Yesus menghakimi katanya. Iya, yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Mana datanya? Matius 19:28. Kenapa dihakimi? Karena mereka ini menolak Yesus sebagai utusan, sebagai nabi. Nah, kalau tahta dihakimi ya debat. Uang tahta apologet. Kata kamu tak hakimin. Oke. Siapa aku tahta? Loh, kamu utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Apa tugas saya tahta? Loh, katanya penyampai firman. Yohanes 3:34. Di mana datanya saya menerima firman? Yohanes 12:50. Siapa yang mengutus aku tahta? Bapa katanya. Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu tahta? Kata kamu Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Kata kamu dulu dia debater. Iya, pantesan kamu pinter. Lolos kamu. Giliran Bang Leslie. Leslie siapa aku? Tuhan. Nyala kamu. Kamu buat kejahatan. Gitu. Karena tak punya data gitu loh ya. Nah, terus jadi gini, maksudnya gini, kenapa kau dihakimi? Ya, karena mereka ini tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Israel tidak sesuai dengan ajaran Yesus karena mereka menolak Yesus. Kristen dihakimi karena mentuhankan Yesus. Nah, kalau Islam, apa salahnya Islam? Hai Islam, saya ini utusan untuk Sriwil. Iya, saya percaya. Saya ini nabi. Iya, saya percaya. Penyampai firman. Iya, saya percaya. Tuhan yang benar itu Allah yang Esa. Iya, saya percaya. Kalau Kristen, saya ini utusan. Enggak, kamu Tuhan. Saya ini penyampai firman. Enggak, kamu yang firman. Saya ini nabi. Enggak, kamu Tuhan. Tuhan yang benar itu Allah. Enggak, kamu. Jadi mereka dihakimi karena menyangkal terus gitu loh. Kalau Islam apanya? Gitu ya. Oke, silakan. Ya, silakan Pak. Pendeta Maruba, bersabar ya. Gantian Pak Maruba ya. Silakan Pak Leslie dulu. Halo, ini Pak Ustadz, ini dia. Jadi begini, saya sebentar sambil makan tapi ya. Oke, jadi begini Pak Ustadz ya. Ketidakmampuan kita menyikapi secara keimanan kan sebenarnya kan kata Allah ini kan roh ya. Jadi kita tidak mampu menerjemahkan bahwa Allah itu maha kuasa. Ya, firman Allah menjadi manusia kan benar adanya loh. Benar, manusianya Yesus. Malaikat menyampaikan menegaskan bahwa dia adalah Tuhan.
Ketika salah satu muridnya bertanya, menegaskan sebenarnya siapa itu Bapak? Filipus ya. Kok kamu sekian lama sama aku, kok kamu nggak tahu? Ya kan? Begitu. Kemanusiaannya betul, sebagai utusan betul, sebagai anak Allah betul, apalagi ada banyak ya, sebagai hamba Allah, sebagai raja damai, apalagi yang berikut tentang Matius 4 ayat 7, Pak Ustadz begini. Bagi kekristenan, iblis ini adalah malaikat Lucifer yang ditendang buang dari kerajaan surga. Dia tahu saya tinggal sama Pak Ustadz ya. Saya tahu Pak Ustadz bosnya aku. Ketika aku dimarahin Pak Ustadz buang aku. Tapi aku kenal siapa Pak Ustadz, bosku. Gitu kan. Tapi dicobai itu, manusianya dicobai untuk menunjukkan kemanusiaannya dia sebagai manusia. Tapi dia pastikan, kenapa engkau harus cobai aku? Ya, sebagai Tuhan alammu, kan gila. Kan iblis kan tahu, karena dia bagi kekristenan, iblis itu adalah malaikat yang ditendang buang dari surga. Dia tahu, dia menegaskan itu. Tuhan Yesus menegaskan, karena Tuhan Yesus tahu, iblis ini tahu tentang siapa dia. Udah. Terus yang berikut, apa lagi tadi ya? Ya begini Pak Ustadz ya, tidak ada nabi yang menjanjikan bahwa jalan keselamatan ya. Itu kan tidak ada. Tuhan Yesus jelas, Yohanes 14 ayat 6 kan jelas, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui aku. Itu dikaitkan dengan Yohanes 3 ayat 16 juga kan jelas, Allah begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikurniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya berarti tidak binasa, beroleh kehidupan yang kekal. Dan kalau kata hakim yang ada di Pak Ustadz ini ya, tadi saya sudah sebut juga, Pak Ustadz lebih tahu detail tentang di surah Quran ya, ada ya. Sebenarnya saya dulu tahu, maksud lebih tepat ini dengan Pak Ustadz yang lebih tahu tentang itu. Jadi yang menjadi perbedaan terus kita berantem, kita diskusi, kita dialog lah, menerjemahkan antara sisi kemanusiaannya dengan sisi kealahannya kan tidak. Kalau sedua ayat 9 kan tadi saya sudah sebut, dalam tubuh jasmani Tuhan Yesus kan segala kepenuhan Allah dapat dia. Filipi 2 ayat 7 ya, yang mengambil rupa sebagai seorang hamba supaya menjadi sama serupa dengan manusia ya, begitu. Kemudian penguasa loh Pak Ustadz, pohon ini ya, sebenarnya siapa penguasa ini? Kita sepakat bahwa itu Allah itu sendiri. Tapi dalam berbagai firman baik di Matius 28 ayat 18 itu penegasan dia berkuasa atas surga dan bumi. Kemudian Filipi 2 ayat 10 dia penguasa surga di atas bumi dan di bawah bumi. Kenapa di bawah bumi? Karena dia mati 3 hari turun ke dalam kerajaan untuk berkuasa atas kehidupan maut. Itu kerajaan maut yang dikuasai oleh iblis, supaya Allah bertindak adil bagi setiap mereka yang benar, diberi kesempatan untuk masuk surga. Kalau nggak ada itu nggak bisa loh. Jadi saya pikir ya, yang poin-poin menerjemahkan batasannya adalah menerjemahkan sisi manusia dengan sisi kealahannya, sering itu dikotominya di situ. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Oke. Jadi dia bukan hanya nabi. Nabi mah yang memberi jalan seperti Yesus. Semua para nabi. Mana datanya tata? Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Berarti semua rasul sama apa? Ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Ya, jalan, mereka ini jalan. Begitu juga di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah itu Al-Qur'an dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Jadi semua para nabi itu jalan. Karena kalau tidak ada nabi,
Manusia tidak kenal Tuhan. Apakah umat Islam kenal Tuhan tanpa melalui Nabi Muhammad? Tidak. Kami tahu Tuhan itu Allah, ya, satu-satunya Tuhan yang benar, qul huwallahu ahad, dari Nabi Muhammad. Kami tahu Tuhan itu tidak kelihatan, Al-An'am 103, dari Nabi Muhammad. Kami tahu Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tahu dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu jalan. Begitu juga Yesus jalan. Dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Yang Esa Markus 12:29 yang tidak kelihatan Yohanes 5:37. Berarti Yesus jalan memperkenalkan kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah. Nah, kalau Kristen jalan yang dituhankan. Ibaratkan gini, Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah. Lalu saya mentuhankan Nabi Muhammad. Ya salah. Wong Nabi Muhammad jalan. Begitu juga Yesus, aku ini jalan. Tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Tiba-tiba Yesus yang dituhankan. Salah. Ya, karena dia jalan kepada Tuhan. Ibaratkan gini, ada orang mau bertamu kepada presiden. Lalu di gerbang kata satpam, mau kemana? Saya mau ke presiden. Oh, gak bisa. Ini bukan mbahmu. Ini presiden. Harus melalui aku. Ya, tidak langsung seperti di rumahmu. Nyelonong langsung ke rumah. Bukan gitu. Ada satpam saya. Tidak akan bisa kamu ketemu presiden tanpa melalui saya. Terus apa kata tamu itu? Siapa presiden? Satpam. Bukan, jalan dia itu. Ya, yang mengantarkan kepada presiden gitu loh. Nah, kalau Kristen itu satpam ini yang dijadikan Tuhan, ibaratkan gitu. Salah besar kalian ini. Terus yang kedua, apa? Percaya kepada Yesus. Iya. Kenapa yang dihakimi Sri Will? Karena Sri Will tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan, sebagai nabi penyampai firman. Kristen lebih parah lagi. Ya, orang aku utusan dijadikan Tuhan. Jadi dua orang ini salah. Kesalahannya Sri Will menolak Yesus sebagai nabi. Kesalahannya Kristen, nabi dijadikan Tuhan. Makanya dalam Islam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa jalan di situ? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang kau beri nikmat. Para ulama, para syuhada, para orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan seperti jalannya orang yang dimurkai Allah. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena mereka tahu kebenaran tapi menolak. Udah tahu Nabi Muhammad itu nabi, ditolak. Udah tahu Yesus itu nabi, ditolak. Dan bukan orang yang tersesat. Siapa yang tersesat? Nasrani. Udah tahu seorang nabi dituhankan. Makanya jangan seperti jalannya orang dimurkai, Yahudi. Dan juga jangan seperti orang yang tersesat. Siapa? Nasrani, Kristen. Kenapa kok mereka tersesat? Karena mereka sudah melantik manusia menjadi Tuhan. Gitu. Ya, oke, silakan. Pakai data biar seru. Masa saya cuma mendengarkan? Jadi oke, baik Pak Ustadz ya, ini dia. Jadi sebagai hakim yang adilkan Isa Al-Masih ya, di surahnya berapa nanti Pak Ustadz lebih tahu lah. Tahu ya, jalannya lurus juga surah Al-Zukhruf 61 ya, Isa Al-Masih ya. Isa Al-Masih adalah suci. Jelas ya, di dalam Quran ada. Terus yang berikut, dia adalah terkemuka di dunia dan akhirat ya. Oke. Jadi yang pasti-pasti aja bahwa kehidupan kita ini berakhir dengan kita menanti kehidupan yang kekal, dan untuk sampai kepada kehidupan yang kekal adalah menanti penghakiman. Penghakiman itu sebenarnya milik Allah, kan tidak ada lain, hanya satu nabi saja yang tempatkan diri. Bahkan itu diceritakan juga dalam Pak Ustadz ya, Pak Quran ya, sebagai hakim yang adil bagi kita semua kan. Sama, jadi sebenarnya yang menjadi dikotom itu tetap saya pada prinsipnya menempatkan sisi manusia dan sisi Allahnya ini yang menjadi persoalan atau diskusi. Ya, karena memang dalam dalil kita, mau di Alkitab maupun apa, kan Allah kan tidak bisa diserupakan atau dan seterusnya ya. Ya, tetapi Allah Maha Kuasa. Dan sampai kita merupakan itu, dia berkuasa penuh atas dunia ini. Mestinya penguasa surga bumi ini adalah Allah itu sendiri. Kita nggak bisa bilang Yesus kan. Tapi penegasan dalam Bible kita kan jelaskan. Matius 28 ayat 18 ya. Dia berkuasa atas surga dan bumi, dan penegasan kembali di Filipi 2 ayat 10. Jelas banget tuh. Dan dia hakim yang adil. Dia adalah awal dan akhir. Wahyu 22:13, Wahyu 1:18.
Jelas loh. Tapi yang paling utama ada nabi yang menjanjikan keselamatan, bahkan menyediakan tempat kita di surga. Yohanes 14 ayat 2. Jelas loh. Jadi ya, kembali pada keimanan kita masing-masing. Terserah bagaimana ya, terserah. Nanti berdoalah, tanya kepada Allah pemilik hidup ini sesuai keimanan kita masing-masing. Di mana jalan kebenaran itu, jalan keselamatan. Hidup kita ini cuma sebentar aja di dunia, kaya atau miskin, tapi kita lebih berburu kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Oke, makasih, sekian. Boleh diganti lagi yang lain? Saya lagi makan nih Pak Ustadz, mohon maaf ya. Hormat Pak Ustadz Arif. Oke. Tapi ya tuan rumah ini terlalu bagus. Oke, siapa lagi? Mau tak injilin siapa lagi? Silakan Pendeta Marubah, silakan. Selamat siang, ya. Ya, selamat menjelang sore. Ya, silakan dilanjut, Pak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Pak Tahta ya, Pak Tahta. Ini Pak Tahta Ustadz atau Syekh ini? Bukan, tahta 03 gitu. Oke, Pak. Lanjut aja. Ya, ya, Pak Tahta, apa yang Anda sampaikan sebagian ada benarnya, sebagian juga ada yang tidak tepat menurut pendapat saya. Anda menegaskan Yesus Nabi itu benar, utusan benar, juru selamat juga benar. Tetapi ketika Anda menolak pernyataan Yesus itu diakui oleh orang pengikutnya adalah Allah, juru selamat, Anda menolak. Jadi sebagai orang Kristen, dasar utamanya adalah kami meyakini Alkitab, Tanakh, dan Injil itu adalah firman Allah. Seandainya ketika kalian mengimani juga hal yang sama bahwa Tanakh, Taurat atau Jabur dan Injil ini adalah firman Allah, maka mungkin kita ada pertemuan. Tetapi nyatanya adalah ketika kalian tidak mengimani Taurat, Jabur, dan Injil ini adalah bukan firman Allah, tidak firman Allah, maka kita tidak bisa bertemu, begitu. Memang dari awal kita tidak bisa bertemu. Ada pembahasan tentang Isa Al-Masih dalam kitab Anda, ya kami hanya mengangkat bahwa ada di sana disebutkan Isa Al-Masih ada jalan yang lurus, yang awal, yang terkemuka di hari. Jadi kami juga hanya mengangkat itu. Tetapi kami tidak menganggap bahwa isi keseluruhan dan juga sebagian itu adalah benar firman Allah, karena ada juga mungkin pernyataan yang diakui, begitu. Kemudian yang kedua, kalau kita telusuri ya, ini sangat jelas sekali. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 itu kalau kita baca, itu jelas sekali. Ya, jelasnya apa itu? Yang pertama, bahwa Yesus menyetarakan antara dirinya dengan Bapa. Ya, dikatakan di sana, percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus tidak katakan bahwa yang menyediakan tempat tinggal itu adalah Bapa. Tetapi dikatakan bahwa sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi yang memberikan tempat itu untuk kita tempati, yang memberikan keselamatan itu adalah Yesus. Karena dikatakan di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Kemudian kalau kita baca tadi sebagaimana dibacakan oleh Bapak tadi, Leslie tadi ya, bahwa aku dan Bapa tadi satu. Tetapi di bagian ayat yang ke-14, ya ini ayat 13 dan 14, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Yesus menyatakan di sana. Jadi panjang banget sih. Ya sabar dulu Bang Handi. Yesus menyatakan di sana bahwa segala sesuatu yang kita minta harus kita sebut dalam nama Yesus. Karena namaku itu nama Yesus. Kemudian berlaku dalam agama Anda tidak berlaku.
karena Anda bersaksi atas nama Nabi Anda. Masih ditekankan bahwa kami berdoa harus di dalam nama Yesus. Apakah kami boleh berdoa menjadi agama Kepanjangan bang. Islam? Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tolong dengarkan doa saya. Amin. Kan Jadi tidak. menurut Kemudian di ayat bang udah cukup bang, kepanjangan bang. Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir Cukup zaman. bang. Artinya penekanan Kepanjangan bang, ini daripada khotbah gereja loh. ayat 14 ini, ya kan saya kan menanggapi dari apa yang disampaikan Ustaz Atta tadi. Jangan dipotong dulu bang. Bahwa kamu meminta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada ulang 3 kali itu udah paham. Matius 28 ayat 20. Meminta doa atas dalam nama Yesus kan kamu, itu poinnya. Udah paham orang. aku Ulang 3 kali menyertai loh. kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anda udah mengulang 3 kali 4 kali loh. 4 kali Anda ulang meminta dalam nama Yesus kan itu poinnya. Tidak ada perubahan keberlakuan ini. Anda ulang 4 kali loh itu bang. Nggak enak didengar 4 kali ngulang. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada Nah akhir itu zaman. tadi menyertai Tidak ada lagi, perubahan. ulang lagi gitu. Bahwa orang Kristen, pengikut Yesus itu benar-benar menyembah Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan Ya, Allah lagi disembah. Ya, sudah Tuhan- ya, Pak. Bisa Tuhannya ditanggapi. namanya saya sama Yesus. tadi sama Ustadz Yahya. Tuhannya namanya Yesus, dengerin teman-teman. Tuhannya yang namanya Yesus yang disembah Allah gimana sih? Kepanjang kali gitu loh. Kalau diskusi itu sekali aja udah. Kan yang membantah itu Pak Tahta, kenapa Anda potong? Tapi ada kepanjangan saya dari tadi monitor, Iya, saya diminta harusnya sama memotong Osnya. itulah Pak Tahta, kenapa Anda potong? Ya kan ada kepanjangan. Iya kan harusnya yang Anda ini Ya tidak nggak bisa, yang punya room ini saya. Oh iya, oke. Saya terima kasih ya Bang Arif, saya izin turun ya. Ya silakan turun gitu loh. Anda ini tidak bisa menjadi contoh. Nggak apa-apa, jangan contohin Islam, Anda jadi contoh Kristen aja. Kalau Anda mencontohkan Islam berarti Anda Muslim. Cari aja Kristen lo contoh. Nah, di gereja itu diulang 4 kali loh. Memintalah atas namaku, minta atas namaku. 4 kali diulang gitu. Tuhannya Yesus yang disembah Allah, kan aneh gitu. Teman-teman dengerin. Mintalah atas namaku. Nah, meminta atas nama Yesus kepada Bapa. 4 kali diulang. Terus yang disembah Allah. Kan aneh orang ini. Mestinya kau sembah Yesus dong. Tuhanmu Yesus, sembah Yesus. Kenapa bawa-bawa Allah coba? Kenapa lu sembah Tuhannya umat Islam, sedangkan Tuhanmu kau cuekin? Aneh ini orang-orang kayak gini. Ada Bapa, ada Yesus. Ya fokuskan aja di sana gitu loh. Kenapa lagi ke Islam-Islaman? Ada-ada aja loh. Jadi itu ya teman-teman ya. Enak dengerinnya kalau kepanjangan kayak gitu. Udah poin aja lah. Tuhan saya adalah Yesus. Yang saya sembah adalah Yesus. Yang mengabulkan doa adalah Yesus. Clear. Ini menyebut Bapa, menyebut Allah apa sih? Tuhan lu berapa sih? Yang ngabulkan doa siapa gitu? Ngomong kayak jual obat, nggak laku. Umat Islam jelas di framing lagi ke Islam. Contoh, kamu bersaksi atas nama Muhammad katanya. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kenapa kau bandingkan Yesus Tuhan kau bandingkan dengan Nabi kami? Gak seimbang antara Tuhan dengan Nabi. Kalau mau bandingkan Yesus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu baru clear. Atau bandingkan Paulus dengan Nabi kami, nah kita bahas. Tapi apapun perbandinganmu, itu selalu kau mati kutu. Pasti kau nggak bisa membawa data membuktikannya. Karena ajaranmu itu tadi itu ya kayak gitu-gitu deh. Nah yang pintar dong bahasa Indonesia, to the point bicara gitu loh. Jangan diulang-ulang kayak kaset rusak. Rambut kusut gitu. Puter kayak komedi puter. Gitu loh. Kasihan Ustaz Tata nungguin. Ustaz Tata, tadi Lanjut. apa maksudnya tadi itu diulang-ulang 4 kali? Iya, biar panjang mungkin. Oke, coba saya
Saya tanggapin dulu ya. Iya. Kemana semua domba-dombanya ini bang? Lari semua. Iya. Ada di bawah banyak kok. Silakan Jadi dia Ustaz, tadi mengatakan, ditanggapi dulu Ustaz. tahta mengatakan Yesus Nabi, iya, utusan, iya. Tapi tahta tidak tahu kalau dia juru selamat. Iya, memang juru selamat memang. Walaupun Musa juru selamat, kisah para Rasul 7:35. Musa inilah yang mereka tolak dan Musa inilah sebagai penyelamat. Jadi bukan hanya Yesus kalau juru selamat itu. Memang semua para nabi, karena Tuhan ketika menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang juru selamat. Yesaya 19:20. Bedanya kalau ajaran pagan, manusia yang hebat ini punya mujizat Tuhan kalau ajaran pagan. Jadi wajar mereka mentuhankan Yesus. Kalau dalam versi Samawi, Islam, Yahudi, Nabi bermujizat itu menunjukkan dia seorang utusan Tuhan, utusannya Tuhan. Tapi kalau menurut ajaran pagan, mujizat itu jelmaan dewa ini, tidak mungkin manusia biasa ini. Nah gitu. Itulah ajaran pagan Kristen itu ya kayak gitu. Yang kedua, Yesus menyamakan, menyetarakan dengan Bapa katanya. Karena percayalah kepada Yesus, Yesus percaya kepada Bapa, bukan menyetarakan gitu. Sama seperti dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bukan menyetarakan Nabi Muhammad dengan Allah. Tapi kalau beriman kepada Allah, beriman kepada utusannya. Percaya kepada Allah, percaya kepada utusannya. Gitu yang benar, bukan menyetarakan itu. Terus, Yesus memberi tempat. Iya, semua para nabi memberi tempat. Wahai Nabi Muhammad, kamu saya utus. Apa tugas saya, ya Allah? Ajak mereka ke surga. Ya, caranya bagaimana? Ya, kenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku Allah, dan kamu ngaku utusanku. Barang siapa yang beriman, mereka punya tempat di surga. Akhirnya oleh Nabi Muhammad, tempat di surga itu diberitahu caranya. Ya, apa? Maka akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yaitu surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Siapa yang enggan? Yang tidak mau ikut. Berarti Yesus juga gitu. Yesus memberi tempat. Caranya, apa kata Yesus caranya? Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Mentuhankan Allah. Nah kalau Bang Leslie, ya bukan punya tempat di surga, di neraka Bang Leslie. Karena kata Yesus, tempat di surga itu bagi orang yang mentuhankan Allah. Sama seperti Nabi Muhammad. Ya, kata Nabi Muhammad Fusilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah, continue, tidak pernah menyekutukan Allah, konsisten sampai mati, maka mereka turun dengan mengatakan jangan kamu takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan masuk surga. Begitu juga kata Yesus, orang-orang yang mentuhankan Allah ya dan mengakui aku sebagai utusan, maka bergembiralah di surga. Matius, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16. Sama para nabi itu memberi tempat di surga. Cuma Kristen ini salah paham, jalannya keliru. Diberi jalan yang benar, milih yang salah gitu. Itu ya. Silakan. Ustadz, apakah semua para nabi bertuhan? Ya jelas lah, bertuhan semuanya. Termasuk Yesus bertuhan ya, Tat? Iya, karena semua para nabi. Wa arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, mereka itu memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sembahlah Allah. Itu tugasnya para nabi. Berarti bertuhan semua. Tidak ada seorang nabi ateis itu, gak ada. Kalau gitu kita tanya Leslie. Bang Leslie, apakah Yesus bertuhan waktu dia hidup? Manusianya tetap manusia sepenuhnya, dan dia Allah itu sendiri kan. Enggak, gini Pak Leslie pertanyaannya. Sederhana loh. Coba saya tanya Ustaz, tanya cara menjawabnya. Ustaz, apakah semua para nabi waktu hidup di dunia bertuhan, Ustaz? Iya, bertuhan. Bertuhan. Pak Leslie, apakah Yesus waktu ada di muka bumi ini bertuhan atau tidak? Jawaban saya, Yesus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah itu. Kan jawabannya beda kan teman-teman? Ya dong. Oke, Yesus itu bertuhan atau tidak waktu di bumi?
Saya kira sudah include kan, dia Allah itu sendiri kan. Oke, saya kasih contoh lagi Pak Leslie. Sebentar, sabar. Enggak, saya enggak nanya itu. Bentar, Waktu dia Pak Leslie, waktu dia berdoa, nih dia berdoa kepada siapa? Jangankan berdoa di kayu salib juga, Allahku mengapa engkau meninggal. Dia berdoa kepada siapa? Jelas ya. Pak Leslie, Ya. dengar sederhana Bang. Yesus mengadahkan tangan. Dia berdoa kepada siapa? Mendagangkan tangan ya, berdoa Ya, berdoa kepada siapa? kepada dirinya sendiri juga. Oke, kan? terima kasih. Udah dijawab. Udah cukup Sebagai Pak. manusia aja, Pak sebagai Leslie. manusia. Kalau udah dijawab ya sudah. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, Tad. Silakan, Tad. Jadi menurut Pak Leslie, Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri. Silakan, Tad. Gimana? Yesus berdoa kepada dirinya sendiri karena dia Tuhan. Enggak, Lukas 6 ayat 12. Semalaman Yesus pergi, semalaman berdoa kepada Allah, kan gitu. Gitu, saya tanya nih, kan dia punya ibu tuh, namanya Bunda Maria. Ustaz Tata, Bunda Maria itu berdoa kepada A, kepada Yesus, B, kepada Tuhannya Yesus. Ya kepada Tuhannya Yesus. Tuhan. Oke, baik Pak. Oke, baik. Gini, Pak gini. Leslie, Tunggu. Pak Leslie, Bunda Maria itu berdoa kepada siapa? Jadi Tuhannya Maria, Tuhannya Bunda Maria itu Allah. Lukas 1:46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Jadi Maria Tuhannya Allah. Pak Leslie, Bunda Maria itu berdoa kepada siapa? Pak Leslie, dengarkan dulu pertanyaannya, baru Anda ngomong. Kita boleh satu-satu enggak loh? Diskusi enak. Iya, makanya dengerin, habis ini Anda jawab. Pak Leslie, Bunda Maria itu berdoa kepada siapa? A, kepada Yesus, B, kepada Bapa. Silakan. Silakan Pak Leslie. Kira disuruh ngomong diem, orang ngomong juga. Pokoknya kalau teman Kristen itu yang penting ngomong, dia orang ngomong dia ngaco gitu. Gila dikasih kesempatan diem gitu. Kalau ngomong juga tahu etika dong. Bunda Maria itu berdoa kepada siapa? A, kepada Yesus, B, kepada Bapa. Silakan. Kepada Tuhan, kenapa? Ya Tuhan yang mana? Nama Tuhan itu siapa? Ya kepada Tuhan Allah. Yang kami bukan orang kepada Kristen sembah Yesus. adalah Kristus. Bukan Yesus. kepada Terus bukan kau kepada kurang senang Yesus. dari mana? Saya Iya, ulang terus kau kembali kurang ya. senang dari mana? Bunda Maria itu berdoa kepada Tuhan yang mana? Saya jawab berapa kali, kau punya telinga tuli. Saya ulang kembali. Bunda Maria berdoa kepada A, kepada Yesus, B, kepada Bapa. Kepada Yesus yang adalah merupakan Tuhan pencipta baik, alam cukup. semesta. Apa yang Jadi Bunda Maria sambil menggendong anaknya, dia berdoa kepada anaknya. Betul apa betul? jangan kau bunuh saya punya mic buta huruf supaya jadi langsung kau tahu. Jadi Bodoh. Bunda Maria sambil dia susui itu bayi, dia berdoa Bodoh, pambodoh, jangan pakai trik-trik bulu. Kau bilang host buta huruf itu. Jadi udah jawab tadi teman-teman. Bunda Maria berdoa kepada Yesus. Aja lah. Jadi sambil digendong itu Yesus waktu Jangan lupa kita bayi, benar ya. Tapi Bunda jangan Maria juga lupa. berdoa kepada anaknya. Ya betul. Bayi kan manusianya. Allah kan roh kan. Kita berdoa kepada Allah. Oh, Maria jadi- juga sama kan. Pak Leslie, Manusia. pertanyaan Manusia, sederhana. loh. Pak Leslie, Bunda Ya. Maria itu, Pak Leslie berdoa kepada siapa? A, kepada Yesus, B, kepada Bapa. Dia berdoa kepada Yesus itu sendiri kan. Oke, Saya kan baik, sudah cukup. bilang jawaban saya awal. Ya cukup, tadi. udah dijawab. Yesus Bunda Maria sepenuhnya manusia, udah sepenuhnya dijawab, Pak. Bunda Maria berdoa kepada anaknya ya. Sebentar ya. Dia sepenuhnya Iya. manusia, sepenuhnya Allah itu sendiri kan. Oh, iya. Apalagi ya, coba. Jadi Bunda Maria berdoa Nah. kepada anaknya ya. Sebentar. Udah, dia berdoa kepada Allah, pemilik hidup Tadi ini. katanya Kita kepada semua sama. Yesus.
Allah itu Yesus itu sendiri kan, saya kan sudah bilang dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah itu sendiri kan. Jadi keputusannya Bunda Maria berdoa kepada siapa? No, saya sudah jawab loh, saya sudah jawab sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah itu sendiri. Oh jadi Allahnya Gimana Maria coba? ini dua macam. Satu dong. Ya, kalau satu macam apa? Semacam apa dia? A. Semacam manusia, B. Semacam Tuhan. Allah itu kan roh. Tadi kan kita sudah sepakat. Saya nggak nanya itu, saya nanya Yesus. Bentar, baca di Kolose 2 ayat 9 ya. Baca. Filipi 2 ayat 7, baca itu. Ya begini poinnya, abangku juga nanti akan hakim yang adil kan. Astagfirullah, kemana kau bawa hakim sih? Ya ada lagi yang lain, tidak ada nabi lain yang menfonis diri, menjelas diri bahwa dia hakim yang adil. Gak ada. Bagi kekristenan, Yesus menyediakan tempat di surga bagi kita. Pak Leslie, ini Iya, dengerin baik-baik Pak Leslie. Pak Leslie, sebentar, kepanjangan. Ya. Waktu Bunda Maria punya anak, bayi itu kan dirawat sama dia. Bayi ini namanya Yesus. Sepenuhnya manusia pertanyaannya dan Pak Leslie, sepenuhnya dengarkan Allah. dulu. Allah kan roh. Dengarkan dulu Pak Leslie, orang ngomong loh. Oke, siap. Abang. Habis ini Anda ngomong lah nanti. Ini kenyataan nih, Bunda Maria itu pernah melahirkan bayi namanya Yesus. Itu fakta. Pertanyaannya, waktu Bunda Maria melahirkan bayi, Bunda Maria berdoa kepada siapa? A. Kepada bayi, B. Kepada Bapak. Silakan. Kepada Allah itu sendiri. Karena sudah bilang tadi, Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah itu sendiri kan, sudah jelas kan? Oh nggak dijawab? Allah itu kan roh, ya kan? Dan kan segala kepenuhan Allah ada pada dia di Kolose 2 ayat 9, nanti dibacain loh. Saya jangan persingkat lupa, aja deh. Sebentar, sabar, permudah. jangan dipotong, loh. Sebentar, Saya permudah jangan Pak dipotong. pertanyaannya nih. Saya Sebentar, permudah Pak Leslie. Sabar. Anda ini nggak menjawab. Siapa Bukan sebentar, dengerin, aku lagi menjawab, jangan dipotong loh. Dia Kalau udah dijawab tadi Bang. Bentar, kan belum. Iya kan, saya kan Ini sebenarnya pertanyaan pendek jawabannya kok segudang gitu. Nggak usah dipotong. Saya ulang ya Pak ya. Saya ulang nih. Saya ulang pertanyaannya. Saya permudah. Saya permudah ya. Saya permudah nih. Saya permudah sekali. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan bayi Yesus? A. Tuhannya Maria adalah bayi Yesus. B. Tuhannya Maria adalah Bapak. C. Tuhannya Maria keduanya. Silakan. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah itu sendiri. Kalau 2 ayat 9. Tuh kan nggak dijawab, Yesus kan? adalah kalimatullah. Kalau versi Kristen dibawa apa, kan? nangis loh. Inilah teman-temanmu di atas nih Kristen dibawa nih. Itu nggak ada. Oh, ya, iman Kristen agak itu sudah paten loh. Jaminan keselamatan sudah pasti loh dalam nama Tuhan Yesus. Iya, pasti tuh. Dia akan datang sebagai hakim yang adil untuk kita semua, saudara di sini. Gak ada nabi lain yang memastikan bahwa datang sebagai hakim yang adil, ya. Kayaknya cukup jelas itu. Kayaknya nggak ditanya salah hakim deh. Diulang lagi nih. Diulang nih ya. Teman-teman Kristen yang ada di bawah boleh Anda menjawab. Diulang di bahasa Indonesia nih. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan bayi yang namanya Yesus? A. Bayi Yesus. B. Bapak di surga. C. Keduanya Tuhannya Maria. Silakan teman-teman yang mau menjawab. Saya ulang ya. Siapakah Tuhannya Maria waktu melahirkan bayi yang namanya Yesus? A. Bayi Yesus. B. Bapak di surga. C. Keduanya. Baca di Filipi 2 ayat 7. Jawab aja Pak. Enggak usah. Jawab aja Pak. Siapa Tuhannya Maria? Sebagai seorang hamba supaya dia menjadi sama dengan manusia. Kan jelas kan? 3 Petrus ayat berapa? 2 Petrus ayat 1. Pasal 1 ayat 18 kalau nggak salah. Ada ya di situ. Ada dipelajari. Tapi begini ya.
persoalan ini kan kita sudah masuk pada area keimanan. Nah, diskusi keimanan memang agak sedikit rumit juga menjelaskan itu kan masing-masing sudah beriman ya. Saya tahu di abang punya Quran memastikan bahwa Isa adalah utusan. Kalau penyebutan sebagai Allah itu adalah kafir gitu. Kok kemana-mana sih omongannya ini orang? Saya tapi kita kan beda. Saya Yesus sepenuhnya. Ya memang kita beda Pak, cuma pertanyaannya sederhana kok kemana-mana gitu loh. Jawab loh, hakim yang adil, nabi-nabi semua nggak ada yang datang sebagai hakim yang adil, baik dari sebelumnya Adam Musa. Ya saya tanya Pak, Tuhannya Maria Pak. Jawab itu, yang Isa akan datang, Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Nggak ditanya itu loh. Adil. Sebentar, sabar. Wahyu 22:13, Wahyu 1:18, kemudian sabar. Yesus ada sebelum Abraham ada, Yohanes 8:58. Kemana? Keren kan? Abang kuda Nggak nyambung Bang, bahasa Indonesia nya nggak nyampe. Abang berdoa menurut keimanan abang, ditanya itu di mana jalan kebenaran itu. Tanya, berdoa. Tapi agak tengah-tengah malam, yang penting bersujud penyembah baru tanya itu. Ngomong apa sih? Iya. Pak, tadi saya pertanyaannya apa Pak tadi Pak Leslie? Nggak tahu pertanyaan kan asal bunyi kan. Jawab Yesus sepenuhnya manusia dan dia sepenuhnya. Saya nggak nanya itu, saya nanya Tuhannya Maria siapa? Penegasan di Lukas 2 ketika saya nggak membahas Yesus. Jangan potong, sebentar, sabar. Udah panjang kali, jangan dipotong. Pertanyaan sederhana kok, bahkan sudah bantu jawaban dengan kenyataan yang ada. Bunda Maria itu, saya ulang sekali lagi nih. Sekali lagi nih, Bunda Maria itu pernah melahirkan bayi. Bayi ini namanya Yesus. Pertanyaannya adalah, siapakah Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan bayi yang namanya Yesus? A. Bayi Yesus. B. Bapak di surga. C. Keduanya. Silakan Pak Leslie. Ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat menyampaikan Lukas 2. Saya nggak nanya itu loh, saya nanya Tuhannya Maria nih siapa? Jawab pakai dalil, jangan potong loh. Boleh tenang nggak? Pertanyaannya apa Pak? Boleh tenang nggak loh? Ya pertanyaannya apa, coba diulang. Saya kan sudah jawab tadi, Yesus sepenuhnya. Pertanyaan saya nggak usah dijawab, Pak Leslie. Sudah jawab kan? Saya memberi anda keringanan. Nggak usah dijawab, tolong ulang pertanyaanku saja. Nggak usah dijawab, silakan. Jangan potong dulu, diskusi yang sehat gitu loh. Saya enak banget loh. Coba anda ulang pertanyaanku saja Pak, nggak usah dijawab, silakan. Nah nih. Sudah jawab sepenuhnya Allah itu sendiri kan sudah jawab tuh. Kan nggak ditanya itu. Kok kamu kan jawab kasih pilihannya seperti itu. Siapa nama Tuhannya Maria Pak? Ya? Kok Allah itu sendiri gimana? Yesus berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Allah itu sendiri kok kamu telinga kamu. Berarti Tuhannya Maria adalah anaknya sendiri. Manusianya tetap fisik jasmaninya, tapi roh Allah yang ada, kepenuhan Allah ada pada dia itu dia. Berarti Tuhannya Maria adalah roh anaknya gitu ya. Dah, udahlah terserah kau punya. Lu kau sendiri yang ngomong kok. Jadi Tuhannya Maria rohnya Yesus, betul? Iya, kepenuhan dalam Kolose 2:9 itu berarti apa? Baca apa? Apakah Yesus? Jangan foto dulu. Apa baca di Kolose 2. Jadi dia teman-teman, Tuhannya Maria rohnya Yesus. Nah, apakah rohnya Yesus termasuk anaknya Maria? Ya termasuk juga. Karena anaknya Maria itu jasmani dan rohani. Jadi Tuhannya Maria anaknya Maria juga, Pak. Baca dulu. Kacau kalau itu ya. Baca Kolose. Ya terserah Pak, ngomong yang panjang. Tentang tema ini berisik ini satu nih. Gue mute ini satu nih. Acung. Udah gue mute, nol lagi, bersin aja. Kok kamu bertanya, aku menjawab. Bersin gue bahaya loh. Bersin apa sih? Sebentar ya, saya mau tanya Ustaz Tata ya, ulang kembali ya. Ya ngomong aja lah Pak, serah. Balik ya. Ya ngomong aja nggak apa-apa.
Ya, kalau terkait dengan di surah At-Tahrim itu, Ya udah ngomong aja. kenapa kok Allah sudah menghalalkan, terus baginda Nabi Muhammad mengharamkan? Sebenarnya Oke, siapa saya yang jawab ya. Saya jawab, Pak. Diam, saya jawab ya. Anda kan bertanya nih, saya mau jawab ini. Saya kan tanya ke Ustaz Tata loh. Saya jawab, nggak apa-apa. Oke. Boleh. Anda ngomong sama gua. Oke. Yes, 66 ayat 1. Sebentar, Anda kan saya bertanya, saya mau jawab. saya kan tanya ke Ustaz Tata loh. Ya, Sebentar. diam dulu saya jawab ya. Jadi jawabannya adalah cuaca hari ini itu memang agak mendung teman-teman di beberapa kota di tempat di Jabodetabek. Ya, karena ya memang musimnya mungkin ya. Ya terhubung karena hari ini memang saya rencana mau pergi mancing. Nggak jadi karena terjadi macet hobi mancing, di Wai. Saya juga hobi Pulau mancing, Seribu abang tuh. gitu. Saya Jadi sekali nggak pasir jadi Kota gitu Kupang. teman-teman. Terpaksa hari ini Pasir saya Kota main futsal aja. Yang di dalam ruangan yang tidak kena air hujan. Aku juga hobi mancing kok. abang Nyambung tuh. tuh jawaban. Masih nggak datang besok. Aku suka banget loh. Nyambung. Itu mancing aku suka banget. Nanti kalau datang Kota Kupang, NTT ya kalau ada ini jumpa sama aku kita mancing bareng. Teman, jawaban saya nyambung nggak? Nyambung dong. Tadi kan hobinya aja abang. Teman-teman, woi di bawah. Jawaban saya nyambung kagak? Kita aja ngomong nggak hobinya apa-apa. lagi dulu, hobinya lagi. Ngapain diskusi capek-capek tentang keimanan? Capek juga. Terserah. Sekarang kembali kepada keimanan kita, keputusan Pak Leslie, izin Ya. berapa harga pertalite liter di sana Pak Leslie? Harga 20 ribuan loh. Lo kok beda 21 ribu. harga nih Mari? Ya kita agak jauh banget mungkin. Harga beras Pak, sekilo. Harga beras sekilo sekarang sudah 23 ribu. Yang bagus ya. Nah, mana? Nyambung mah. Nyambung kalau nggak salah harga. Itu kan? Abang Ustaz Arif hormat diberi. Nyambung kalau nggak salah harga. Ya abang kata sekali pasir Kota Kupang loh, woy, pancingnya enak banget loh. Ya semoga harga-harga stabil di sana ya Pak Leslie ya. Ya kita namanya ya ada agak-agak jauh dari pusat kota, jadi mungkin harganya seperti itu karena biaya transport mungkin ya. Jadi kita Bukannya di sana Pak sudah ada embung, sudah ada parkir air begitu untuk banyak ya Pak ya. apa semua, tapi ya itu sudah Nyambung kalau ini. agak sedikit apa ya, agak sedikit terbatas ketimbang di Jawa. Kita agak kalah ya, lahannya agak terbatas sekali ya. Ya kita doakanlah NTT bisa swasembada pangan ya Pak ya. Siap abangku, hormat. Ya itu. Terima kasih. Semoga Terima kasih. tidak ada perbedaan lagi. Yang penting kita semua sebangsa dan setanah air. Kita harus saling mendoakan agar hidup makmur sejahtera rakyat Indonesia. Itu intinya. Amin. Terima kasih, mantap abangku, hormat diberi. Ya. Ya, Nyambung kan kalau ini. beta suka banget loh. Orang Kupang bilang beta suka banget. Oh, mantap. Nyambung. Nyambung. Ya. Dan saya punya Pak Ustadz, Pak tuan rumah, Pak Kepala Suku nih adem banget. Ya. Sering-sering ada di room ini saya ya. Tapi saya suka banget saya punya Pak Ustadz. Pak Ustadz Tata juga saya hormati luar biasa. Ya, abangku juga sudah. Mungkin ada beberapa waktu kita mungkin pernah ketemu ya. Tapi ya luar biasa adem ya. Tapi saya suka banget ya dukungan doa juga untuk Pak Leslie kalau malam biasanya tidur jam berapa Pak? Saya kalau malam kalau kaget bangunnya jam 2 malam, 3 malam baru aku bisa ikut masuk dalam TikTok. Kalau enggak ya sudah tertidur terus sudah. Kalau malam minggu biasanya bangun jam berapa Pak? Kalau malam minggu, hari minggu. Malam minggu tidurnya sedu ya. Saya bangun jam 4, jam 5 pagi. Persiapan diri untuk pergi sembahyang. Enggak sholat subuh dulu Pak? Hormat diberi itu penghargaan. Terima kasih ya, hormat abangku. Ya, Iya. siap. Nyambung kalau ini Pak Arif. Lanjut Pak Arif. Nyambung. Yang begini aja kalau sama Pak Leslie. Jangan yang lain biar nyambung. Lanjut. Ya.
Oke, saya pikir hormat semua Pak Ustadz Tata, Pak Ustadz Arif, dan abangku juga Pak Ustadz ya, hormat semua. Saya bukan Ustadz Pak, saya mas santrinya, santri. Jadi Oh, Pak Leslie, santrinya, oh ya, kalau ada mantap loh. Oke. Kritis, kalau ada kata hilap ya maaf ya Pak Leslie ya. Iya salah ya. Hormat, Maaf ya Pak. maaf ya, kita tetap bersaudara ya. Mendadak Ya, jadi orang Adam bersaudara Pak. Pak. Ya, mohon ini saya pamit sebentar, kebetulan ada tamu di depan nih. Iya Pak. Ya, saya biar parkir tahan di bawah juga baiklah Pak Ustadz Arif. Ya tamunya jangan lupa bikin kopi Pak. Kamu jangan lupa bikin kopi dulu. Siap. Abang-abangku semua hormat diri. Salam dari Kota Kupang. Ya Pak. Kita tetap semangat, beda tapi kita bersaudara. Iya kita bersaudara. Salam satu Tuhan, merdeka. Hormat, Itu dah. hormat diberi ya. Terima kasih. Ya. Oke. Iya Pak. Kasih Maaf, Pak. ya. Kasih hormat. Itu kan Ada lagi? Ada lagi mau membahas harga-harga ya, biar nyambung kondisi daerah masing-masing, daripada ngomongin kayak gitu nggak nyambung ah. Gimana Sonadan? Kamu di daerah mana bro? Bro, kamu di daerah mana? Berapa harga beras di sana per kilo? macem lah kalau beras. Ada yang di bawah 20, ada yang di atas. Ya, tapi terjangkau masih ya. Ya. Kalau harga ini Apa nih? Pertalite di pom bensin Sama lah. Kalau di pom ya sama lah. sama semua ya. Memang di daerah mana ini abangku ini? Cuman kan Nyambung. timur, Ah, timur, di Sumut. timur, Timur mana bang? Papua. Oh Papua. Salam buat saudara-saudara Pace-pace, kakak-kakak di Papua ya. Salam. Ya. Semoga sehat selalu. Semangat Amin. menjaga NKRI harga mati. Jagaan RI harga mati. Mantap. Sampai ada Merdeka. Merdeka. Itu aja biar kita bersahabat. Pak Arif, kalau ngomongin agama Ya. waduh, kayaknya nggak nyambung dah. Hah? Yang mending ngomongin kayak gini gitu, persatuan dan kesatuan bangsa gitu. NKRI harga mati gitu. Bang Jindo, syukuran Bang Jindo. Kenapa bahas agama juga kenapa memang Gak usah ya dibahas ya bang ya. saling mengenalkan. Loh, kenapa nggak boleh? Kenapa ada apanya? Kok nggak boleh tuh ada apanya? Aktivitas sehari-hari apa pak? Aktivitas? Iya, maksudnya kerjaan sehari-hari apa gitu pak? Ya, kalau saya terkadang di jalan, kadang ya ke kebun gitu. Oh, mantap itu ke kebun pak. Yang kebun itu pak, itu basic utama dari segala sumber itu ya di kebun, sawah. Karena kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa makan pak. Jadi orang-orang di kantor belagu itu, berdasi apa itu, dia harus menghormati orang yang di kebun. Karena kalau nggak ada orang yang di kebun, emang dia mau makan ini, makan meja, kan gitu ya pak ya? Ya masing-masing lah, masing-masing kegiatan itu kan gitu. beda-beda. Kalau sama kan memang nggak bisa sama. Betul lah. pak, betul. Beda-beda. Kalau sehari itu kira-kira berapa gelas kopi pak yang diminum? Loh, kalau saya pak tergantung, saya kadang 3 gelas, 2 gelas gitu pak dalam sehari. Ini mendadak hilang blendernya ini. Kagak lah nanya berapa kira-kira kopi gitu. Kalau di Papua sekarang udah mau jam 5 ya pak ya?